Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan paginya, Nesa bangun seperti biasa, membersihkan diri dan bersiap dengan kegiatan hari ini. Setelah beberapa kali mengikuti pembekalan magang, hari ini adalah penentuan di perusahaan mana para mahasiswa akan dialokasikan. Perempuan itu sudah rapi dengan style lebih feminim pagi ini. Keluar kamar dengan rambut tergerai indah, mendatangi meja makan yang ternyata sudah terisi semua anggota keluarganya, termasuk Kak Tere. Pagi Sah, tumben kuliah rapi amat, sapa Mbak Tere terlihat tengah menyiapkan sarapan untuk ibu dan juga Kak Gama. Kakak sudah pulang? Jam berapa sampai, Kak? Tanya gadis itu mendekat, cipika-cipiki sejenak, lalu duduk di dekat Mama Rianti, tepat di hadapan pria itu yang kini tengah kusuk menikmati sarapan roti. Dini hari, setelah selesai urusan kakak langsung pulang. Kasihan kamu jadi repot jagain mama. Maaf ya. Kok minta maaf sih Kak? Mama Rianti kan juga mama aku. Iya kan Mah? Tekan Nesa meyakinkan. Secuil hati selalu merasa tersisih saat harus dibedakan. Dirinya memang bukan anak yang terlahir dari rahim yang sama. Namun mereka dibesarkan oleh malaikat ibu yang sama. Perempuan paruh baya itu mengangguk, tidak pernah membedakan keduanya. Iya, berhubung Mbak Tere sudah pulang, nanti Nesa kembali ke kos ya Mah. Nesa janji bakalan sering pulang, ucap gadis itu kembali tenang. Kenapa nggak tinggal di rumah saja, Sah? Sekalian jaga mama. Kasian kesepian, jam terbang aku padat banget. Ini aja cuma pulang 2 hari harus terbang ke Makassar. Pergi lagi, tanya Nesa tak percaya. Gadis itu melirik Kak Gama yang tidak merespon, tetap menikmati sarapannya dengan kusuk. Lusa sudah mulai magang, Mbak. Aku juga sibuk. Kenapa Mbak Tere ambil job yang jauh-jauh sih? Keluh gadis itu kurang setuju. Resiko wanita karir ya gini Sah, nikmati saja mumpung masih muda. Mama terdengar batuk. Perempuan itu sebenarnya tidak begitu setuju dengan pekerjaan Tere yang terlalu sibuk. Orang tua itu lebih menginginkan anaknya berkarir di rumah mengurus keluarga. Terlebih sudah 3 tahun menikah, belum dikasih momongan, membuat wanita paruh baya itu sedikit was-was. Minum Mah, Tere cekatan menyodorkan air bening dalam gelas. Sudah siang, aku berangkat dulu sayang, pamit Gama usai sarapan. Seperti biasanya meninggalkan jejak sayang di kening istrinya, membuat pemandangan itu terasa ngilu saja, apalagi terlihat jelas bekas tanda merah di leher jenjang Mbak Tere semakin membuat paginya gagal fokus. Iya sayang, hati-hati di jalan, ucap perempuan itu manis. Sah, bengong, berangkat bareng kakakmu saja sana, hemat ongkos kan? Tidak usah mbak, Nesa sudah ada janji berangkat bareng teman, tolak gadis itu beralasan. Nggak apa-apa Sah, ayo kalau mau bareng, tawar Gama datar. Mau tidak mau, akhirnya gadis itu mengiyakan, walaupun hatinya masih kesal. Entah itu tentang apa, rasanya selalu tak nyaman melihat dua sejoli itu mengumbar mesra. Sadar Nesa, ayolah jangan cemburu. Mereka itu sepasang suami istri, jadi sangat wajar bila melakukan itu. Batin Nesa merutuki dirinya. Selama perjalanan, mereka hanya saling diam. Baik Nesa ataupun Gama tidak menyumbangkan suaranya sedikit pun. Makasih Kak, ucap gadis itu turun dari mobil. Pria itu hanya mengangguk dengan senyuman. Memasuki area kampus langsung menuju kelasnya. Hari ini sebenarnya pengumuman perusahaan untuk mahasiswa magang. Informasi tersebut akan dibagikan secara online sesuai jurusan. Lo dapet di mana Sah? Tanya Kaira teman seangkatannya. PT GH Corporation.
Wah, selamat, kamu dilirik perusahaan besar, ucap Kaira ikut senang. Berbeda dengan gadis itu yang merasa bingung sendiri. Bagaimana tidak, perusahaan tersebut adalah perusahaan Kak Gama. Seakan semesta merestuinya, Nisa dihadapkan dengan pekerjaan yang terus berkesinambungan dengan kakaknya itu. Ingin rasanya ia mundur, namun tak semua orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Ia termasuk mahasiswa pilihan yang bersaing dengan mahasiswa lain yang ingin ditempatkan di perusahaan magang yang mentereng. Nes, cari baju yuk, buat nambah koleksi ngantor. Ajak Kaira semangat. Gue udah siap sih, belum ada dana lagi. Nunggu gajian, hahaha. Ramai olsop loh, mayan banget, ujar Kaira mengacungkan jempol. Pelan-pelan, alhamdulillah ya cukuplah untuk uang jajan, ucapnya tenang. Nesa seorang reseller barang apa saja yang bisa dipasarkan sesuai keinginan pembeli, mulai dari kosmetik, pakaian, sepatu, dan juga aksesoris, bahkan makanan ringan, produk rumahan yang dikelola UMKM untuk dipasarkan via online. Walaupun kehidupannya cukup frontal dan bebas, namun ia masih tipe cewek yang menganut asas pergaulan yang ramah di kalangan remaja, dengan artian di batas normal, nakalnya anak remaja kekinian. Tidak mengambil jalan bareng Kaira, Nesa justru menemui Bima di apartemennya. Wah, anjir loh, habis pesta, umpat Nesa mendapati rumahnya yang berantakan. Bukanlah, itu tadi ada temen aja, jawabnya santai. Nesa menjadi sibuk sendiri untuk membereskan. Kebiasaan sahabatnya itu tidak bebersih. Sudah tahu Nesa tidak suka yang namanya kotor dan tidak rapih. Lo ajak cewek lo ke sini, main di sini, tanya Nesa tak percaya. Gila, enggak lah, tadi teman cowok aja, ya kali main di sini, spesial, check-in mah di hotel, ucapnya enteng. Bima adalah bad boy sejati, baginya perempuan cuma mampir sebatas hiburan tanpa bertaut dalam hatinya, jiwanya melanglang jauh yang entah sampai kapan, dan sialnya, gegara kedekatannya dengan Nesa, beberapa kali Bima mengambil kesempatan untuk memutuskan pacar-pacarnya. Gak jelas loh, cecar Nesa sembari sibuk membersihkan sofa dengan kulit kacang yang berserakan. Bima hanya tersenyum menimpali. Keduanya tak pernah ada rahasia yang tidak dimengerti. Baik Nesa dan juga Bima saling curhat satu sama lain. Keluarga Bima tinggal di luar kota. Pria itu didapuk membantu cabang perusahaan ayahnya yang mentereng masih sambil kuliah. Sebenarnya gue mau curhat. Menurut lo, gue ambil kerjaan magang gue di GH Corporation gak? Wah, ambil dong. Itu kan perusahaan besar. Keren. Lo tahu nggak itu perusahaan siapa? Siapa? Taulah, punya keluarga Hardi Yoga kan? Jawabnya enteng. Iya, keluarga Gama. Nggak menutup kemungkinan kan kita bakalan ketemu terus. Menurut lo gimana? Nisa jelas galau. Ambil pekerjaannya, lupakan orangnya. Ayolah Nes, banyak pria ganteng dan tajir di luar sana. Kenapa harus Kak Gama sih? Omel Bima sebal, sahabatnya itu sangat keras kepala. Ini tuh masalah perasaan, mana bisa diganggu-gugat. Emangnya lo bisa dengan entengnya memiliki lalu menghempaskan? Setidaknya gue gak suka sama istri orang, bebas. Lu nggak ngerti Bim, ceramah mulu. Nanti deh kalau udah ketemu sama pujangga yang sesungguhnya, gue bakal lupain Kak Gama. Jadi ini gue ambil nih. Ya kali pilihan dari kampus lo tolak, males banget buat ngurusnya lagi. Belum antri dapet jobnya lagi, tambah lama lo jadi mahasiswa. Semester akhir aja gue nggak kelar-kelar. Lo kebanyakan main, urus noh makalah-makalah lo, sumpek. Bantuin, gue ada tugas ngetik, please. Ogah, capek bingo. Lo yang kuliah selalu gue yang diuber tugas. Gak mau numpang tidur.
Usai beberes yang cukup melelahkan, sambil menunggu sore, Nessa beristirahat sejenak di kasur empuk Bima. Sahabatnya itu tidak ada akhlak, walaupun termasuk player yang bejat. Konon katanya hanya Nessa yang boleh tidur di kasurnya yang cukup nyaman itu. Nessa sengaja pulang sore, menunggu orang rumah ramai, atau lebih jelasnya Mbak Tere sudah pulang. Takut, kalau lebih tepatnya malas, jika hanya harus bertemu dengan Gama menyebabkan kecanggungan. Sementara Gama dan Tere sudah kembali ke rumah. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama sebelum terpisah dengan kesibukannya masing-masing. Sebenarnya Gama punya rumah pribadi yang cukup megah dan nyaman, namun Tere menolak tinggal di sana dan memilih tinggal bersama mamanya, terutama semenjak ayahnya tiada. Sayang, aku ingin kita menempati rumah kita saja. Adikmu kan bisa meninggalkan kos dan menjaga mama, ujar Gama mencoba bernego. Selama ini selalu nurutin istrinya. Rasanya ia ingin kembali ke rumah pribadinya dengan Tere mengurus rumah seperti dulu. Gama merindukan itu. Sayangnya ia seakan tak paham menggampangkan keadaan itu begitu saja. Gak bisa dong mas, kan mama sendirian. Lagian kalau aku sibuk pulang ke rumah kesepian. Di sini kan aku bisa sekalian pantau mama. Nessa itu mana ngerti hal-hal sekecil tentang mama. Kamu keberatan kalau ikut jagain mama? Enggak lah, mana ada keberatan. Cuma lagi pengen berdua aja, ucap pria itu bermanja. Keduanya menghabiskan waktu berdua di ruang keluarga sambil menonton TV, ditemani cemilan sore ini. Suara deheman mengalihkan atensi dua manusia yang tengah duduk merapat itu. Nessa, sudah pulang, sapa Tere menghalau adiknya yang melewatinya. Iya mbak, baru. Mama berisik mulu nyuruh aku pulang. Jadilah gagal nginep di kos. Mungkin efek sakit kemarin, jadi masih pengen dekat sama anak-anaknya, ucapnya lalu. Melirik pria yang nampak duduk tenang di samping Mbak Tere sambil merangkulnya. Mereka memang terlihat selalu mesra walaupun belum dikaruniai anak. Seharusnya Nessa bahagia melihat itu, bukannya malah bertalu-talu ngilu begini. Saya ke atas dulu mbak, gerah, ucapnya lalu berjalan cepat meninggalkan ruang keluarga. Nessa langsung menuju kamar. Ia keluar dari ruangan 5x5 itu setelah menjelang makan malam. Mbak, masak apa? Sapa Nessa menghampiri kakaknya yang tengah sibuk di dapur. Ini kesukaan Mas Gama, tapi orangnya malah pergi ada urusan. Nanti aku siapin aja. Ayo makan, Nes. Mama panggil sana. Titahnya yang langsung diiyakan gadis itu. Nessa menghampiri Mama Rianti untuk bergabung di meja makan. Keluarga itu makan dengan kusuk sembari ngobrol seperti biasa. Setelahnya Nessa dan juga lainnya menuju kamarnya masing-masing. Gadis itu entah mengapa malam ini susah terpejam. Ia pun memilih keluar dari kamar dan ngadem di beranda sembari menikmati angin malam. Duduk sendirian, tak terasa semakin larut, ia menghabiskan waktunya sendiri, bergelut dengan pikirannya sendiri, terutama tentang omongan Bima yang menyuruhnya untuk melupakan Gama. Sepertinya memang benar, sampai kapanpun tidak pernah akan terbalas. Gadis itu meraih muk di sampingnya yang ternyata sudah kosong. Tak sadar ia telah menghabiskan isinya. Ia pun kembali ke dapur dan mengisi air putih. Belum tidur, Nes. Suara bas itu membuat gadis yang tengah mengaliri tenggorokannya tersedak. Pelan-pelan, sorry ngagetin. Kamu gak apa-apa? Gama sampai menenangkan adiknya yang terus terbatuk. Gama refleks mengusap-usap punggung gadis itu dengan tangan kirinya. Tangan lainnya sibuk mengelap bibirnya dengan tisu yang ia sambar di meja. Aku nggak apa-apa kak, udah nggak apa-apa kok. Nessa segera menjauhkan tubuh mereka yang lumayan dekat.
Ya ampun, Kak Gama tuh sadar nggak sih kelakuannya bikin gagal paham?